Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Basira dengan NPM G1F 020047 dengan prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah video tugas kewarganegaraan dengan empat materi. Yang pertama saya akan menjelaskan dengan materi Rule of Law. Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad 19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of Law merupakan konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egaliter. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Adapun contoh-contoh rule of law sebagai berikut. Contohnya yaitu 1. Bersama-sama untuk saling menjaga kedamaian di lingkungan masyarakat. 2. Organisasi melalui musyawarah. 3. Kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan atau masyarakat kita tempat kita tinggal, seperti gotong royong, rapat RT dan rapat RW. Materi kedua yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, mawas yang berarti pandangan Nusa yang berarti kesatuan kepulauan antara yang bermakna dua samudra. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara tersebut adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra, Hindia dan Pasifik. Dan adapun contoh wawasan Nusantara tersebut itu 1. Menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup negara dan bermasyarakat. Kedua, sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. Tapi dalam agama tersebut, dalam agama kita masing-masing dengan mempercayai agama lain juga. 3. Mewujudkan pembangunan bangsa dan tindakan nyata dan prestasi. Materi ketiga, bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seorang, suatu kelompok, dan seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Konsep bela negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara yang menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal tersebut memiliki butir penjelasan Pasal 9 Ayat 1 huruf H Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yaitu upaya bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang jiwai oleh cinta kepada negara dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menurut buku Bela Negara yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Adapun contoh-contoh dari bela negara tersebut: 1. Melestarikan budaya, yang dimana budaya kita sudah memudar, yang dimana kita sebagai penerus bangsa harus melestarikan budaya kita yang mulai pudar tersebut. 2. Belajar dengan rajin para pelajar, yang dimana kita harus semangat belajar untuk menghargai jiwa pahlawan kita yang berjuang mati-matian demi kita. 3. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara yang telah dibangun oleh Presiden dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 4. Mencintai produk dalam negeri, yang dimana kita mencintai produk kita tanpa membeli barang-barang dari luar negeri. Dan kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu materi 4. Hubungan manusia dengan bangsa, negara, dan konstitusi. Hubungan manusia, bangsa, dan konstitusi adalah saling berhubungan yang membentuk sekumpulan manusia dengan kemiripan karakteristik. Kemudian disebut juga sebuah bangsa ini pada awalnya mendiami sebuah wilayah tertentu. Wilayah yang dihuni sebuah bangsa
ada kalanya bersinggungan dengan wilayah yang dihuni sebuah bangsa. Ada kalau dengan wilayah lain yang dihuni oleh bangsa yang lain pula. Untuk itu pembatasan wilayah-wilayah yang terbatas ini masa sekarang dikenal dengan istilah negara dalam negara ini. Terdapat sebuah ketentuan tentang aturan-aturan ketatanegaraan yang dimana disebut sebagai konstitusi. Zoonpotikon adalah makhluk yang hidup yang contoh dari hubungan manusia. Zoonpotikon ini merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebutkan makhluk sosial. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan. Nomaden ke sedenter. Nomaden, gaya hidup berpindah-pindah. Dulu manusia purba yang sangat bergantung pada alam, sangat alam, contohnya air sungai, hutan, dan gua. Sedenter, gaya hidup yang menetap. Ketika manusia purba sudah mengenal cocok tanam, mereka mulai hidup secara menetap. Bercocok tanam dalam artian itu seperti bertani, berkebun ya, karena di sini dalam artian itu menanam. Oke. Dan contoh lainnya yaitu kepentingan historis karakter, yang dimana perbedaan karakter orang pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Ketiga, contohnya organisasi pengaturan tujuan bersama. Jadi yang dimana kita menjalankan sebuah organisasi untuk kepentingan bersama. Contohnya presiden membangun negara dan membuat sebuah organisasinya seperti presiden, wakil ketua, dan menteri-menterinya, yang dimana itu berfungsi untuk mengatur negara. Dan contoh terakhirnya yaitu pembatasan. Pembatasan yaitu suatu pembatasan, contohnya seperti wilayah daerah kita yang ada di Indonesia, pulau-pulau, pembatasan negara, yang dimana ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas di mana negara kita berada. Yaitu legalitas, yaitu suatu barang yang masuk bisa jadi itu dilegalkan karena barang itu juga termasuk barang-barang yang legal yang diperbolehkan yang masuk ke Indonesia, dan barang-barang yang legal yang kita dapat kirim ke luar Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang dan mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat menikmati videonya. Sampai jumpa kembali. Dadah. Lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.